Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas yang lain yang sama dengan hukum Tuhan. Pelajaran kali ini akan membahas kutipan The Signs of the Times, April 15, 1875. Dari kutipan ini menunjukkan bahwa ada umat Israel yang selalu melanggar hukum Tuhan. Jadi, dalam cerita ini, Tuhan sedang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Dan itu melambangkan cara Tuhan untuk membawa kita keluar dari dunia untuk masuk ke Kanaan surga. Artinya, untuk bisa masuk ke Kanaan, tidak bisa berdosa atau tidak bisa masuk Kanaan, tidak bisa kalau masih berdosa. Artinya kalau mau masuk ke surga, tidak bisa, masih ada dosa atau berdosa. Artinya, pekerjaan antara Mesir ke Kanaan adalah pekerjaan untuk tidak berdosa. Dan itulah rencana keselamatan. Karena Matius 1 ayat 21, kita diselamatkan dari Mesir, tempat cetak dosanya, dan kita dipisahkan dari tempat cetak dosanya dan pisah dari dosanya. Jadi, yang paralel di sini, keluar dari Mesir sama dengan keluar dari dunia. Dan keluar dari Mesir untuk ke Kanaan yang sama dengan ke Kanaan surga. Jadi tujuannya di sini adalah untuk kita tidak melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel melanggar hukum Tuhan, rencananya adalah untuk mereka tidak melanggar lagi. Pertanyaannya adalah apa yang Tuhan lakukan agar mereka tidak melanggar hukum? Agar mereka ketika masuk ke Kanaan tidak berdosa. Kuncinya di sini adalah kita harus lihat apa yang Tuhan buat. Kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan buat, bagaimana kita mau ke surga? Kalau itu adalah paralelnya, kita bisa ke surga. Bagaimana saya bisa ke surga kalau saya tidak mengerti rencananya untuk saya bisa ke surga? Karena cara Tuhan itu selalu sama. Malayaki 3 ayat 6, Hebrew 13 ayat 8. Jadi, cara Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah cara Tuhan untuk mengeluarkan umatnya dari dunia. Kalau kita tidak tahu cara Tuhan untuk keluarkan umatnya dari Mesir, kita tidak tahu cara Tuhan untuk keluarkan kita dari dunia. Jadi, pertanyaannya, apa yang Tuhan lakukan? Karena mereka melanggar 10 hukum. Dan karena mereka melanggar 10 hukum, kita tahu bahwa 10 hukum itu ada. Jadi, 10 hukum itu adalah persoalan di mana mereka tidak bisa turuti. Artinya, untuk solusinya, tidak perlu kasih 10 hukum lagi, karena itu persoalan bukan solusi. Jadi, kalau saya melanggar 10 hukum, ngapain saya dikasih 10 hukum lagi? Di dalam kutipannya dibilang, karena umat Israel melanggar terus-menerus, 10 hukum diulang di Sinai. Kita harus mengerti bahwa walaupun 10 hukum diulang di Sinai, itu bukan solusi dari persoalannya. Karena hukum yang diulangi itu akan mereka langgar lagi. Logikanya, harus ada yang selain yang mereka sudah pernah terima sebagai solusinya. Karena buat apa kasih yang dilanggar untuk dilanggar lagi? Artinya harus kasih sesuatu yang lain. Dan kita harus mengerti arti yang lain ini. Yang lain ini artinya bunyinya berbeda. Karena kalau bunyinya sama, itu 10 hukum. Jadi, waktu diulangi, jangan bersinah. Itu 10 hukum kan? Yang lainnya bukan jangan kamu bersinah. Karena kalau diulang lagi jangan bersinah 10 hukumnya, ini bukan solusi. Karena yang lain bunyinya berbeda, dan yang bunyinya sama adalah persoalan yang mana mereka langgar. Karena itu ketika 10 hukum diulangi lagi di Sinai, yang kita tunggu adalah yang lain daripada 10 hukum. Dan untuk mengerti apa sesuatu yang lain yang Tuhan berikan supaya jangan berdosa, kita harus set premise dulu. Jadi kita harus mengerti dulu tentang hukum. Tuhan memiliki hukum dan itu adalah pengungkapan the mind of God. Kalau saya menurut 10 hukum, itu sama dengan saya menurut the mind of God. Karena 10 hukum sama dengan the mind of God. Jadi ketika saya menurut, the mind of God itulah yang mendikte karakter saya. Berdasarkan itu, tidak ada hukum selain hukum Tuhan di pemerintahan Tuhan.
Dan the mind of God ini tidak bisa diketahui kalau tidak diungkapkan dalam bentuk yang bisa diketahui. Dan the mind of God ini bisa diungkapkan dalam karakter seseorang. Kalau saya mengungkapkan the mind of God, artinya karakter saya satu dengan God. Jadi, yang harus kita mengerti adalah tidak ada hukum lain yang memerintahkan manusia yang diciptakan. Tidak ada hukum yang bukan Tuhan punya dan itu govern yang Tuhan ciptakan. Kalaupun ada hukum lain, itu adalah hukum setan. Dan hukum setan tidak govern ciptaan Tuhan. Di John 1 ayat 3, semua diciptakan oleh Tuhan dan tanpa Dia tidak ada selain yang Dia ciptakan bisa diciptakan. Artinya semuanya diciptakan selain dirinya dan Bapanya. Jadi artinya, siapa yang menciptakan, hukum dari pencipta itulah yang govern semuanya. Dan yang diciptakan nggak bisa kasih hukum. Kalau ada yang menciptakan selain Bapa dan Anak, baru boleh ada hukum lain. Tapi karena yang menciptakan Bapa dan Anak, artinya cuma ada hukum Bapa dan Anak. Dan Kolose 1 ayat 16 dan 17 mendukung bahwa Bapa melalui Anaklah yang menciptakan segala sesuatu. All things consist by Him. Jadi, ketika semua diciptakan oleh Tuhan, artinya Tuhan tidak akan izinkan hukum yang govern kita itu selain hukum Tuhan. Nah, setelah kita mengerti konsep hukum Tuhan ini, kita masuk untuk menjelaskan yang bunyinya lain yang diberikan sebagai solusi untuk umat Israel tidak melanggar 10 hukum lagi. Jadi, yang harus kita mengerti bahwa yang mau menolong untuk berhenti berdosa adalah Tuhan. Pertanyaannya kenapa mereka perlu ditolong? Karena mereka melanggar hukum Tuhan. Dan Tuhan tidak izinkan yang selain hukumnya untuk menolong. Kalau dibilang yang lain, jangan bilang yang lain ini adalah yang lain daripada hukumnya. Jadi kalau ini menolong untuk bangsa Israel tidak melanggar lagi atau bisa berhenti berdosa, jangan pikir ini punya setan. Ataupun ini punya Musa karena tulisannya hukum Musa. Ketika ditulis hukum Musa bukan artinya ini hukum punyanya Musa. Hukum Musa itu artinya Musa yang tulis. Kalau misalnya ini hukumnya Musa dan hukum itu cuman bisa dari yang menciptakan, artinya Musa God dong menciptakan juga. Jadi arti hukum Musa itu artinya Musa yang tulis hukum walaupun itu dari God. Jadi ketika dibilang Tuhan mau menolong dan menolongnya dengan memberikan sesuatu yang lain. Dan ketika dibilang yang lain ini jangan keluar dari milik Tuhan. Jadinya kalau tidak bisa keluar dari yang milik Tuhan artinya yang lain ini juga 10 hukum. Tetapi 10 hukum yang bunyinya lain tetapi tetap sama 10 hukumnya. Jadi, Tuhan ulang 10 hukumnya, dan yang lain daripada 10 hukum yang Tuhan kasih adalah additional precepts atau religious precepts yang kita temukan di kutipan EP 214.5 dan Signs of the Times April 15, 1875. Dan kita tahu, kalau kita melanggar 10 hukum, ya sudah pasti dong kita melanggar hari Sabat. Dan di sini tidak dibilang melanggar hari ke-7. Jadi kita bilangnya melanggar hari Sabat. Kenapa kita tidak bilang melanggar hari ke-7? Karena orang Yahudi tidak pernah melanggar hari ke-7. Yang orang Yahudi langgar adalah hari Sabat. Artinya kalau kita melanggar hari Sabat, yang dilanggar juga 10 hukum. Dan additional precepts diberikan supaya tidak melanggar. Jadi pertanyaannya apa yang bunyinya lain dari bunyi ingat hari Sabat? Bunyi yang lainnya itu adalah yearly feast. Karena di kutipan dikatakan bahwa yearly feast ini diberikan supaya umat Tuhan remember the Sabbath day, untuk tidak melanggar hari Sabat. Jadi yearly feast adalah cara Tuhan untuk orang tidak melanggar hukum keempat bagi orang yang sudah melanggar. Kalau orang tidak melanggar hari Sabat, tidak perlu dikasih bunyinya yang lain. Kenapa tidak perlu dikasih? Karena dia sudah menuruti yang bunyinya lain itu. Jadi solusi untuk tidak melanggar adalah diberikan alos hukum. Hukumnya sama dalam bentuk lain. Artinya, kalau yang lain ini sama dengan 10 hukum dan yang lain yang diberikan ini adalah yearly feast, artinya yearly feast ini sama dengan 10 hukum. Atau paralelnya, Tuhan Yesus
tidak mengirimkan oknum selain dirinya atau heteros comforter. Karena kalau kirimkan heteros comforter, orang tidak bisa berhenti berdosa. Sama seperti kalau yang lain ini adalah heteros law, orang mana bisa berhenti berdosa karena harus yang allos law yang bisa membuat orang berhenti berdosa. Makanya kalau kita separate atau memisahkan yearly feast ini dari hukum atau heteros yearly feast, bentuk yang lain yang beda, jangan heran kalau yearly feast-nya kita pakukan di kayu salib, karena orang tidak bisa berhenti berdosa. Jadi, kalau hukum Tuhan itu sudah ada sejak tidak ada awalnya, artinya allos hukum ini berlaku kapan saja. Artinya, kalau kita mengerti allos hukum atau hukum dalam bentuk yang lain, pasti kita mengerti hukumnya. Dan yang tidak masuk akal adalah kalau saya tidak mengerti law, tapi saya mengerti allos hukum. Karena kalau saya posisinya tidak mengerti hukum dan mengerti allos law, apakah saya membutuhkan allos law yang lain selain allos law yang saya sudah mengerti untuk mengerti hukum? Dan kalau begitu ceritanya itu nggak masuk akal dan artinya saya nggak ngerti allos law. Karena kalau saya tidak mengerti hukum, itu buktinya saya tidak mengerti allos law. Jadi yang lain ini sangat penting untuk saya mengerti hukum, supaya saya tidak melanggar hukum. Jadi kita kembali lagi ke fungsi daripada hukum. Fungsi hukum adalah untuk saya selalu sama dengan pencipta saya. Dan bagaimana saya tahu saya ini sama dengan pencipta saya? Artinya harus ada patokan hukumnya. Jadi kuncinya 10 hukum ini memberikan patokan atau gambaran, yang mana kalau saya ikutin patokannya ini, saya turuti, saya tidak akan berbeda karakternya atau mainnya dari pembuat hukum. Dan kalau misalnya saya dalam posisi melanggar, ada patokan yang mana untuk saya bisa kembali seperti sedia kala. Jadi hukum itu baik sekali untuk saya tidak keluar jalur, ataupun hukum itu juga baik untuk mengembalikan. Dengan catatan waktu dia keluar dan mau kembali itu, ada yang mati untuk dia. Kalau tidak ada yang mati untuk dia, fungsi hukum untuk mengembalikan itu tidak ada lagi. Dan kenapa saya hidup, saya harus ingat karena ada yang mati untuk saya. Dan fungsi hukum ketika kita sudah keluar dari jalur adalah untuk mengembalikan kita ke patokan. Jadi, kalau kita melanggar 10 hukum, fungsinya hukum juga untuk mengembalikan kita ke patokan. Dan posisi saya ini sudah jauh karena sudah melanggar. Artinya, untuk saya bisa kembali tidak cukup kasih 10 hukum karena sudah jauh dan sudah saya langgar. Makanya saya diberikan yang bunyinya yang lain supaya saya bisa mengerti yang saya langgar dan supaya saya tidak melanggar lagi. Jadi, fungsinya yang lain ini adalah supaya saya tidak melanggar. Artinya, karena fungsinya supaya saya jangan melanggar, jangan heran ini sudah ada sebelum hukum Tuhan dilanggar yang bunyinya lain ini. Ataupun jangan heran juga kalau ini ada di dunia baru nanti. Karena fungsinya adalah untuk mempertahankan. Artinya kalau saya menolak yang bunyinya lain ini, saya menolak yang dijelaskan oleh yang bunyinya lain. Ataupun saya pakukan yang bunyinya lain. Jangan heran, ataupun kamu jangan bilang kalau kamu tidak pakukan hukum yang tidak dijelaskan. Karena kalau kamu pakukan yang menjelaskan hukum yang tidak jelaskan itu, pasti kamu pakukan. Pasti kamu melanggar sabat dan hukum yang lainnya. Dan jangan khawatir kalau kamu dalam posisi seperti ini. Yang harus kamu lakukan adalah bertobat. Sebagaimana saya pun harus bertobat. Kalau kita kedapatan salah, yang paling penting adalah kita harus bertobat. Dan untuk bertobat, harus kabarkan yang benar. Jadi jangan serang pekabarnya. How do you treat my message? Bukan how do you treat my messenger. Kuncinya adalah bagaimana kita memperlakukan pekabaran yang benar. Dan kita ini sudah ada di akhir zaman, di mana sedang masa kelaparan mengerti firman Tuhan, cara belajar firman Tuhan, cara reason firman Tuhan. Padahal yang paling penting di sini adalah kita tahu reason firman Tuhan. Yang benar-benar reason ini ujungnya sedap banget. Walaupun dalam pelajaran kita reason ini banyak keriting yang kita akan temukan.
Jadi kita baca di Exodus 20 ayat 4 dan 5. Di sini dikatakan kamu jangan buat patung dan menyembahnya kan? Dan kalau kamu worship mereka, Tuhan akan visit iniquity kamu. Artinya ini adalah ayat judgment. Dan visiting iniquity ini sama seperti Exodus 34 ayat 7. Yang mana Tuhan proklaim namanya, karakternya, atau hukumnya. Yang mana Tuhan ungkapkan ini semua di Exodus 33 ayat 18-19 kepada Musa yang meminta Tuhan untuk menunjukkan glorinya. Jadi, selain Tuhan itu adil, justice, visiting the iniquity, tapi Tuhan tuh tetap mercy and forgiving the iniquity. Walaupun kamu keluar jalur, bukan artinya saya tidak visit iniquity-nya. Walaupun kamu keluar jalur, saya akan ampuni. Tapi di saat yang sama, karena saya juga adalah justice, saya akan tetap visiting iniquity-nya. Walaupun saya tidak visit iniquity-nya. Dan waktu saya tidak visit iniquity kamu, saya ampuni kamu. Saya mau kasih hukumnya dengan bunyi yang lain untuk membawa kamu kembali. Dan ketika saya visit iniquity, yang mana anak saya yang dapat iniquity kamu, sehingga kamu tidak divisit iniquity-nya, itu tujuannya supaya kamu bisa kembali kepada patokan yang benar. Ingatlah saudara-saudaraku, karakter Tuhan itu infinity, sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak terukur lengkapnya, tidak ada batasnya yang bisa dipikirkan manusia. Dan love, mercy, justice-nya itu sama semua, tidak terukur semua, sempurna semua, tidak ada kekurangannya. Tetapi orang-orang bilang, karakter Tuhan yang infinity adalah mercy-nya, love-nya. Sedangkan ada yang tidak infinity, yaitu judgment-nya. Jadi kalau love-nya infinity, kalau yang visiting iniquity tidak infinity. Artinya kalau judgment itu tidak infinity, artinya waktu Tuhan Yesus datang ke bumi ini, Tuhan Yesus tidak bayar dosa siapa-siapa. Karena dia hanya mau mengungkapkan kasih Bapa. Dan itulah yang dimengerti salah oleh banyak orang. God is love. Tuhan itu gak membinasakan. Tuhan itu mengampuni. Gak apa-apa kita berdosa terus. Itu sudah salah konsepnya. Ketika Tuhan kasih hukumnya, Tuhan ingin kita kembali lagi ke patokan yang benar. Tuhan ingin membawa kita kembali ke Kanaan surgawi. Cara Tuhan untuk menuntun bangsa Israel ke Kanaan adalah cara Tuhan untuk membawa kembali kita ke surga. Kalau dulu diberikan yearly feast supaya tidak melanggar hukum keempat, 10 hukum, Tuhan pun memberikan kita yearly feast untuk kita tidak melanggar hukum. Ingat, Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Israel dulu diberikan yearly feast, kita pun diberikan yearly feast. Karena yearly feast itu adalah statutes. Levitikus 23 ayat 41. Dan di Signs of the Times April 15, 1875, statutes ini bukanlah shadowy type yang dipakukan saat kematian Tuhan Yesus. Salah sekali kalau kita bilang bahwa feast sudah dipakukan. Karena yearly feast ini adalah statutes. Dan statutes tidak pernah dipakukan di kayu salib. Biarlah saudara-saudara lebih mengerti lagi bahwa feast tidak pernah dipakukan di kayu salib. Oleh sebab itu, jangan heran Rasul Paulus bilang, "Let us keep the feast." Tuhan memberkati, sampai kita bertemu di summary berikutnya.